Shalom Bapak Ibu yang kekasih, apa kabarnya nih? Bersama kami kembali channel Eli Salat ya. Adalah channel yang sangat memberkati Bapak Ibu Saudara, karena lewat channel ini banyak orang-orang yang bersaksi bagaimana dia berjumpa, mengalami jamahan Tuhan, lawatan Tuhan ya, bukan karena dia diinjilin seseorang, tidak ya, tetapi Tuhan sendiri yang melawat seseorang. Karena kekristenan itu bukan sesuatu yang dipaksakan atau suatu keturunan ya, tetapi setiap orang Kristen pengikut Yesus harus mengalami perjumpaan pribadi. Kalau Tuhan tidak melawat seseorang, maka orang itu tidak mungkin datang kepada Bapa. Jikalau bukan Tuhan yang menarik atau membawa orang itu untuk dibukakan pintu anugerahnya, itu tidak bisa saudara ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, melalui channel ini biarlah kita semua diberkatin ya. Bersama saya hari ini ada narasumber yang begitu luar biasa. Ini dulu dia mantan preman saudara ya, preman di daerah Glodok ya. Saya akan perkenalkan bersama Bapak Ucup karena orang Betawi jadi saya panggil Bang Ucup. Pak Yusuf, silakan sapa pemirsa di channel Eli Salat. Pemirsa Eli Salat Ministry ya. Kenalkan, nama saya Yusuf. Sekarang Yusuf Effendi. Kalau dulu sebelum bertobat dikenalnya Yusuf Dolar. Kayak duit aja Pak. Dikenalnya Yusuf Dolar karena pada saat itu pemburu dolar. Pemburu dolar. Iya, pemburu dolar. Pak Yusuf, kita nih saudara-saudara kekasih yang ada di channel Eli Salat nih, khususnya mereka yang ada di luar negeri nih, merindukan, pengen dengar kenapa sih kok Pak Yusuf bisa terima Tuhan Yesus. Nah, latar belakang dulu Pak Yusuf, tentunya imannya belum di dalam Yesus ya. Betul. Di agama seberang ya. Dan Pak Yusuf asli dari suku mana Pak Yusuf? Ya, saya terus terang aja dari suku ibu saya Tanah Abang, bapak saya Kemayoran, dan engkong saya dulu kata ibu saya sih, engkong saya tuh masih keturunan Cina di Tanah Abang. Cibeng dong, Cibeng, tapi Benteng. Betawi lah, Cina Betawi asli lah ya. mungkin kong ya. Iya. Tapi ya itu kata ibu saya, karena ya setelah kesininya sih saya terus berjalan, saya diberanakin di Tanah Abang, maksudnya dilahirin ya. Kalau Betawi bilang diberanakinnya di mana? Di Tanah Abang, dibesarkan di Kemayoran. Pak Yusuf, kok kenapa bisa jadi preman dulu di Glodok? Apakah ada niatan memang cita-citanya menjadi preman, atau dengan sendirinya tuh karena kehidupan membawa Pak Yusuf akhirnya jadi seorang preman? Enggak, jadi awalnya dulu saya sekolah di Budi Utomo, STEM 1. Itu ada zaman kapi kami. Zaman kapi kami suka piket. Akhirnya suka jarang pulang. Main ke Pasar Baru, bergaul lah di lapangan Banteng, banyak preman-preman di situ lapangan Banteng dan seberang ya. Bergaul ya, saya merasa bisa, merasa berani pada zaman itu. Ya udah, merasa enak dapat uangnya, terus berkembang gitu. Itu sekitar tahun 66 itu, dan 68, 69. Apa sih yang dilakukan Pak Yusuf waktu itu? Membunuh mungkin, atau premannya seperti apa? Ya, yang jelas kalau dalam pasal 365 penodongan, kadang-kadang penodongan itu bisa dari penodongan itu bisa melakukan penganiayaan, seperti 351 orang yang melawan kita tusuk, atau sempat ini Pak Yusuf sempat masuk penjara dulu. Ya, saya terima Yesus di penjara. Oh, gara-gara terima Yesus. Itu ceritanya kenapa kok bisa terima Yesus? Jadi Bapak, begini, pada saat penodong saya divonis 5 tahun. Saya divonis 5 tahun, waktu itu masih ada penjara Glodok. Oh gitu, namanya? Yang jadi Glodok Plaza. Dari penjara Glodok, begitu divonis, saya dipindah ke Cipinang. Dari Cipinang saya dipindah ke Bandung, ke Sukamiskin. Waktu dipindahnya itu juga kereta gerbongnya di depan Cipinang tuh kan ada rel. Di rantai 55.
kirimlah ke Sukamiskin. Nah, di Sukamiskin ini saya terima Yesus. Nah, pada saat saya terima Yesus itu dalam keadaan gimana ya, waktu itu jam 3 menjelang sore, siang, lagi santai. Saya ngisep gelek lah, ngisep ganja. Orang kalau ngisep ganja kan senengnya dongeng, cekikikan, makan. Nah, saya begitu datang oma-oma, yaitu nenek-nenek kalau Betawi bilang, tapi ini oma-oma, gereja. Saya ke gereja. Dalam arti kata niatnya hanya mau denger dongeng. Tapi lain rencana Tuhan. Ya, lain rencana Tuhan. Katanya ditangkap Tuhan ya. Ya, melalui si oma ini. Namanya Oma Peter Sinyal. Nama oma itu. Orang Belanda ya, kayaknya namanya. Oh, Belanda Manado, ya. Sinyal. Oma Peter Sinyal. Dituding saya, hei iblis, bertobat kau. Saya kaget juga nih, nenek-nenek berani nih, oma-oma. Sedangkan saya manusianya nggak takut orang dalam hati. Tapi saya nggak bisa bilang apa-apa. Itu bukannya dia, Roh Tuhan. Roh Tuhan yang ada di dalam si oma ini. Tuhan pakai ya untuk berbicara ke Pak Yusuf ya. Betul. Bertobat kau. Tuhan mau pakai engkau. Itu. Terus mendengar kata itu Pak Yusuf menanggapinya bagaimana? Apa kitanya sekedar ngomong gampang aja lo, atau menanggapi omongan ibu itu bagaimana? Menanggapinya jadi saya gentar. Oh. Iya, saya gentar, berarti nih nenek-nenek nih, oma-oma nggak sembarangan ini, bukan dia gitu dalam hati. Akhirnya besok pagi-pagi saya ke portir sama pegawai minta kunci gereja. Ditanya mau apa kunci gereja? Saya mau bersihin gereja. Dipegang kepala saya, sadar nggak? Soalnya saya purman. Ngapain saya yang bersihin, nyuruh anak buah juga bisa. Iya, nyuruh anak buah juga bisa. Orang saya purman, kepala blok. Sama pegawai dipegang jidat saya. Nggak salah loh. Bersihin gereja. Bersihin gereja. Di situ. Jadi pas waktu itu Pak Yusuf sempat ambil tindakan bersih-bersihin gereja gitu ya. Tapi sempat waktu itu setelah bersih-bersih ikut beribadah di situ. Selalu ikut. Dalam kan kalau orang ke gereja itu kalau dari Muslim agak asing ya. Mungkin heran gitu kok ibadahnya seperti ini gitu. Nah, waktu Pak Yusuf mengikuti ibadah itu, apa yang dirasakan Pak Yusuf? Jadi yang saya tahu, saya bicaranya di situ bukan bicara lagi soal agama, keselamatan. Ya, betul. Nah, begitu baca Kisah Rasul 4 ayat 12, disampaikan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang di dalamnya ada keselamatan kecuali di dalam nama Isaroullah kalau muslimnya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi di situ saya bilang iya juga ya. Nah, ya kita bukan nyinggung-nyinggung yang ono-ono ya. Tapi pada saat itu sepertinya gimana ya. Kan sekarang nih setelah saya tahu, zaman Bapak sudah berlalu. Zaman anak ketika Tuhan Yesus pelayanan sudah berlalu. Dan berikutnya setelah Roh Kudus dicurahkan, zaman Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu memang betul-betul bekerja. Jadi saya dicengkeram. Nah, selain dicengkeram, kalau bukan saya terima Yesus, mungkin kemarin udah di Petrus kali. Ya karena udah ada nama. Iya, betul. Nah, terus apa? Harga diri, derajat naik. Nah, waktu Bapak ibadah rutin di dalam penjara itu kan suka ada tempat ibadah ya. Bapak ikutin rutin ibadah. Terus hati Bapak itu kan udah tertarik nih, pengen ikut Kristen lah, pengen ikut Yesus. Nah, apa reaksi teman-teman di dalam sel? Pasti kan ada yang tahu dong, ada yang ngintip, Pak itu kok sekarang ke gereja gitu ya. Reaksi teman-teman Bapak di dalam sel itu bagaimana, Pak? Reaksinya dia jadi lihat senangnya karena saya berubah, nggak kejam lagi. Ya, jadi positif ya. Nggak kejam lagi. Kan mentang-mentang saya purman, kepala blok, kan suka galak main perintah-perintah.
Bang Yusuf sekarang udah nggak galak loh, udah nggak kejam. Dilembutkan hatinya, ya, dirubah ya. Kasih. Memang ketika seseorang dijamah Tuhan, dilawat Tuhan, pasti ada sesuatu yang baru yang Tuhan kerjakan. Pasti hidupnya berubah. Betul. Nggak mungkin tidak berubah ya. Betul. Jadi waktu Bapak ambil keputusan ikut Yesus, itu masih ada di dalam penjara ya, belum keluar. Betul, ya? belum keluar. 73 terima Yesus, 76 bulan 2 baru bebas. Baru bebas. Karena saya divonis 5 tahun, dapat potongan totalnya tiap Agustus 3 bulan, Iya. 1 tahun dapat potongan. Jadi jalanin 4 tahun. Nah terus keluarga Bapak sendiri gimana mendengar reaksi Bapak sudah jadi pengikut Yesus? Enggak apa-apa, malah dia lihat bagus juga ya dia. Jadi ada perubahan besar terjadi ya, nggak preman lagi ya. ada perubahan. Akhirnya Bapak tinggalin itu semua ya. Bapak dibentuk di dalam tahanan sel ya. Begitu bebas saya kan nggak langsung ke rumah. Sama Oma Peters itu dikirim ke sekolah Alkitab. Oh begitu. Ke sekolah Alkitab di Majalengka. Jadi begitu bebas, saya ke ibu pembina saya. Ibu pembina saya bilang jangan ke Jakarta udah. Iya. Dikirimlah ke pesantren. Gitu. Kan tinggal di situ, makan di situ, dididik di situ tanpa bayar. Ya saya nggak ngerti yang bayar ini siapa. Pesantrennya pesantren Kristen ya? Iya, pesantren Kristen di Majalengka. Di Majalengka ya. Jadi di situ dibina. Dibina. Itu berapa tahun Pak di sana? Di sana saya ada 3 tahunan. 3 tahunan. 3 tahun. Setelah Bapak Yusuf kembali ini, selesai di Majalengka, pulang ke rumah? Enggak, belum. Enggak, masih belum. Pulang. Jadi belum. ditahan dulu di sana ya? Enggak, pelayanan diajak. Pelayanan. Yang saya bilang diajak menginjil sama seorang pendeta yang namanya Maximilian Paul. Nah, itu saya harus mendampingi karena suara Roh Kudus itu ada nubuat, penglihatan, lalu saya mendampingi. Tapi memang benar waktu itu tahun 77 aja itu penginjilan ke Sumatera. Itu KKR itu lumpuh berjalan, tuli mendengar. Terjadi memang itu ya. Iya. Itu yang namanya mujizat Pak. Betul. Memang kalau mujizat itu sesuatu yang terjadi saat itu. Tuhan katakan orang itu buta, Tuhan katakan melek. Betul. Terjadi mujizat ya. Karena Yesus sendiri sudah dinubuatkan untuk bermujizat, bernubuat dan dinubuatkan. Betul. Ya, jadi memang ketika orang itu menerima Tuhan Yesus, terima mujizat. Mujizatnya apa, saudara? Yang pertama, ketika dia hidup di dalam kegelapan, hidup yang tidak mengenal kasih Tuhan, mujizat terjadi, orang itu dijamah, dipulihkan, dan kasih Allah turun dalam hidupnya, otomatis hidupnya berubah. Betul. Ya, berubah seperti Yesus. Ya, satu lagi Pak yang mau kami tanyakan nih. Setelah Bapak melewati itu semua ya, lalu Bapak penginjilan, pelayanan, kira-kira berapa jiwa yang sudah diselamatkan? Gambarannya saja. Kalau bicara yang dibawa jiwa, kepada Yesus, saya nggak bisa tahu ya. Soalnya banyak sih yang tadinya nggak percaya Yesus, dia percaya Yesus. Dia tanya, Pak Yusuf, saya mesti ke gereja mana? Kamu cari aja gereja yang terdekat. Karena saya bukan membawa jiwa ke gereja, gitu. Saya membawa jiwa kepada Yesus. Ya kalau dipikir-pikir ya banyak juga. Cuman saya nggak hitung. Kan saya suka pelayanan di penjara juga, gitu. Dan bila perlu juga nggak usah dihitung-hitung, Pak. Tuhan aja gitu. Betul, betul. Ya tapi kadang saya juga kaget ketemu orang dia jadi pengusaha percetakan. Bang Yusuf, kenal saya nggak? Siapa? Saya Kadir. Kadir, kenapa? Dulu yang suka diinjilin di penjara. Oh, iya, terus wah saya sekarang ke gereja Anu, tinggal di kota Anu gitu. Iya, tinggal di kota Anu. Ya bersyukurlah saya bilang. Dia orang Bugis apa Makassar deh. Banyak pertobatan terjadi ya Pak lewat kehidupan. Nah, ini yang dinamakan kita berbuah ya. Melalui pertobatan kita mengenal kepada Tuhan Yesus, kita berbuah dan buahnya itu harus lebat ya. Lebat
dalam arti banyak tuaian jiwa-jiwa seperti yang Pak Yusuf lakukan. Banyak jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan, ya, sehingga lewat kehidupan kita banyak orang diselamatkan, banyak orang mengenal Tuhan Yesus, dan terutama kehidupan keluarga kita juga dipulihkan ya Pak, satu persatu ya Pak. Lalu Pak, sekarang pelayanan Bapak gimana nih selain penginjilan yang tetap di... Saya yang jelas ibadah pagi pertama suka di GKSI, Ya, yang sore GBI Galilea. Di GBI ya, di Galilea. situ tambah kita bertumbuh ya Pak. Ya, Karena- tapi sebelum COVID saya aktif di GBI PRJ sebagai Ya. pendoa. sebagai pendoa. Luar biasa nih, nanti juga Bapak doakan selalu jadi sebagai pendoa di Junaidi Salat Betul. Ministry. Amin. Amin, amin, amin. Ya, Amin. baik Bapak Ibu Saudara, ini kuasa Tuhan yang begitu luar biasa ya. Yang rusak dibetulin sama Tuhan. Yang dulunya begajulan, preman, sama Tuhan dipanggil hidupnya di dalam kehidupan Pak Yusuf ya. Amin. Sekarang masih terus menginjil ya Pak Amin, ya. amin, amin. Selalu dalam hidupnya sehari-hari tidak pernah terlewati, setiap hari kehidupannya selalu menginjil ya. Amin. La yauma tilawatil Injil. Kalau saya dulu Pak, waktu belum terima Yesus, hidup saya juga sama ya, semua. Tapi ketika kita dibawa kepada kebenaran, kepada terang, otomatis kita berdampak jadi terang yang luar biasa. Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara pecinta Eli Salat Channel dimanapun Anda berada, demikian perubahan mujizat yang Tuhan berikan kepada kita semua ya. Untuk selanjutnya, kalau Bapak Ibu Saudara rindu untuk memberkati ya pelayanan beliau, pelayanan Junaidi Salat Ministry, silakan, ada tertera di nomor layar kaca Anda ya, karena itu kembali kami pergunakan untuk pelayanan ya, karena pelayanan itu juga harus didukung, tidak hanya doa ya, tetapi dana dan juga sesuatu yang daya yang ada ya. Tanpa itu semua tidak mungkin terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara, ikuti terus channel Eli Salat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom sekali Yesus, tetap Yesus. Amin.